Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak dosen pembimbing mata kuliah Pancasila, yakni Bapak Bahrun Munib SHI MPDI, dan kedua orang tua saya dan juga segenap teman-teman saya yang telah mendorong saya dan menyemangati saya untuk terus melangkah dan menjenjang di perkuliahan Winhas Jember. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rashid Maulana Hakim dengan nomor NIM 24210101025 dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang makalah atau tugas makalah saya yang berjudul Pancasila dalam Lintasan Sejarah, Lahirnya Semangat Nasionalisme BPUPKI dan PPKI, yang mana hal ini memiliki 6 rumusan masalah yang saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama ialah faktor-faktor yang mendorong semangat nasionalisme di Indonesia. Nasionalisme Indonesia muncul sebagai reaksi terhadap kolonialisme Belanda yang berlangsung lama, dipicu oleh kebangkitan kelas menengah dan terpelajar yang diartikan sekarang itu mahasiswa SMP SMA yang menyadari ketidakadilan sosial. Juga didorong oleh pengaruh ide-ide modern dari Eropa dan gerakan di negara lain yang juga turut membangkitkan semangat nasionalisme. Dan termasuk faktor yang mendorong semangat nasionalisme di Indonesia juga memiliki 5 fase penting dalam perkembangannya. Yang pertama ialah dimulai dengan seorang pahlawan, seorang ksatria, yakni Budi Utomo pada tahun 1908 yang menandai kesadaran nasional. Adapun fase yang kedua ialah Sumpah Pemuda yang terjadi pada tahun 1928 yang menunjukkan komitmen untuk bersatu dalam satu bangsa dan bahasa, yang mana pada saat itu para pemuda bergabung dalam suatu organisasi kedaerahan seperti Jongfa, Jong Celebes, Jong Sumatera, dan lain-lain sebagainya yang banyak pada zaman dahulunya, yang kemudian menyadari bahwa pentingnya melakukan Sumpah Pemuda yang terjadi pada tahun 1928 tersebut. Adapun fase ketiga ialah penyanderaan Soekarno-Hatta yang menjadi langkah nyata menuju kemerdekaan, yang mana saat itu mereka menyandera beliau Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa? Untuk menunjukkan peran nyata mereka dalam revolusi fisik kemerdekaan, sehingga memberikan pengumuman bahwa Indonesia akan menjadi negara yang merdeka. Adapun fase yang keempat ialah terjadi pada era Orde Baru. Meskipun ada pembatasan, nasionalisme tetap berkembang. Masa reformasi memperkuat semangat ini sebagai respon terhadap tuntutan perubahan dan keadilan sosial, yang mana pada saat itu Bapak Soeharto dan para tentaranya sulit untuk mendapat kekuasaan dari pemerintahan Orde Lama Soekarno pada tahun 1966. Meskipun mahasiswa dan organisasi pemuda dan organisasi sosial kemasyarakatan tidak memiliki peran yang signifikan, namun sangat disayangkan bahwa para penguasa Orde Baru mengabaikan kaum muda dan mahasiswa yang merupakan pendorong utama pembentuk
Republik Indonesia. Mereka dihina dan sejak akhir tahun 1970-an kegiatan politik mahasiswa dibatasi dan diawasi hanya di kampus saja. Adapun fase kelima yaitu nilai inti nasionalisme yang terdiri dari solidaritas, kemandirian, dan pengorbanan yang perlu terus dijaga dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian diharapkan semangat nasionalisme dapat beradaptasi dengan perubahan zaman, memperkuat keutuhan dan kemajuan bangsa serta menginspirasi generasi mendatang dalam membangun Indonesia yang lebih baik. Memasuki rumusan masalah yang kedua, yaitu peran tokoh-tokoh pergerakan nasional dalam membangkitkan semangat nasionalisme. Kongres pertama Budi Utomo yang diadakan di Yogyakarta pada tanggal 3-5 Oktober tahun 1908 menandai langkah penting dalam pergerakan nasionalisme Indonesia. Dalam kongres ini diputuskan pembentukan pengurus yang dipimpin oleh R.A. Tirtokusumo dan disepakati anggaran dasar atau anggaran rumah tangga. Organisasi ini menarik tokoh terkemuka seperti Dr. Wahidin Sudirohusodo yang berupaya mendirikan lembaga pendidikan untuk generasi muda dan mengusulkan biaya siswa bagi siswa cerdas yang ada sampai saat ini. Budi Utomo membuat dua kelompok yang dibagi menjadi dua, yaitu kelompok tua yang menggunakan pendekatan tradisional dan kelompok muda yang lebih progresif mengambil di jalur politik untuk melawan penjajahan. Peran mereka ini dalam pendidikan dan kesadaran nasional sangat vital bagi perjuangan kemerdekaan. Namun seiring berjalannya waktu, organisasi Budi Utomo mulai kehilangan relevansi dibandingkan dengan organisasi lain yang lebih aktif. Meskipun mengalami kemunduran, warisan Budi Utomo sebagai pelopor dalam perjuangan nasional tetap signifikan membuktikan bahwa pendidikan dan kesadaran kolektif adalah kunci dalam melawan penindasan. Dan sebab itu, keadaan semakin memburuk bagi para pasukan Jepang menjelang akhir perang ketika mereka beralih dari agresif menjadi defensif atau dari sifat yang ingin terus memerangi jadi pelindung atau melindungi dirinya. Pemberontakan peta di Blitar dan Cilacap menunjukkan ketidakpuasan yang mendalam terhadap kekuasaan Jepang. Dengan kekalahan Jepang yang semakin nyata, situasi di Indonesia semakin bergejolak, mengarah pada kebangkitan semangat kemerdekaan di kalangan rakyat. Keterlibatan aktif pemuda dan organisasi dalam upaya perlawanan menunjukkan bahwa keinginan untuk meraih kemerdekaan semakin menguat di tengah penjajahan. Memasuki rumusan masalah yang ketiga, yaitu proses perumusan dasar negara dan undang-undang dasar oleh BPUPKI dan PPKI. Sebelumnya, BPUPKI itu dibentuk pada tanggal 29 April 1945 sebagai langkah awal dalam merumuskan dasar hukum negara Indonesia. Sidang pertama BPUPKI berlangsung dari tanggal 29 hingga 1 Juni 1945, di mana saat itu BPUPKI memiliki 68 anggota yang berasal dari berbagai latar belakang, termasuk tokoh-tokoh penting dari berbagai daerah. Selama dua masa persidangan, BPUPKI membahas isu-isu fundamental seperti dasar negara, bentuk negara, dan penyusunan undang-undang dasar.
Mereka membentuk panitia kecil untuk urusan yang spesifik, termasuk panitia perancang Undang-Undang Dasar, ekonomi, dan keuangan. Dalam prosesnya, BPUPKI berhasil merumuskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi landasan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan dilanjutkan sidang kedua yang dimulai pada tanggal 10 Juli 1945, berbagai rancangan dan konsep dibahas lebih mendalam, mencerminkan aspirasi rakyat Indonesia yang menginginkan kemerdekaan dan pemerintahan yang sah. Setelah sidang yang kedua tersebut, BPUPKI resmi dibubarkan pada tanggal 6 Agustus 1945. Dan setelah menjalankan perannya dengan signifikan dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dan merumuskan kerangka hukum yang akan membentuk identitas bangsa, peran BPUPKI menjadi sangat krusial dalam perjalanan sejarah Indonesia menuju kemerdekaan dan pembentukan negara yang berdaulat. Dan selain BPUPKI, ada juga yang namanya PPKI yang didirikan oleh Gun Seikan pada tanggal 7 Agustus 1945. Setelah pembubaran BPUPKI pada tanggal 6 Agustus 1945. Yang mana PPKI mengadakan sidang pertamanya pada tanggal 8 Agustus 1945 di Gedung Pejonbang, Jakarta. Sidang ini dipimpin oleh Abu Il dan didukung oleh tokoh-tokoh penting seperti Dr. Soekarno dan Muhammad Hatta. Rapat ini membahas struktur pemerintahan, pengangkatan presiden dan wakil presiden, serta pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat. Dan pada kesempatan tersebut, Undang-Undang Dasar 1945 pun disahkan dan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dan mengenai penjelasan mengenai Undang-Undang Dasar yang disusun oleh Dr. Soepomo sebagai perancang utama, dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia, memberikan kekuatan hukum pada dokumen tersebut. Proses ini merupakan hasil dari pembahasan mendalam yang telah dilakukan sebelumnya dalam konferensi BPUPKI dan PPKI. Dengan disahkannya Undang-Undang Dasar 1945, legitimasi dan struktur pemerintahan Republik Indonesia mulai terbentuk, menandai langkah penting dalam sejarah bangsa. Pengesahan ini pun tidak hanya menciptakan kerangka hukum, tetapi juga menunjukkan komitmen para pendiri untuk membangun negara yang merdeka dan berdaulat. Oke, memasuki rumusan masalah yang keempat, yaitu tujuan pembentukan BPUPKI dan PPKI. Sebelumnya, kita di rumusan masalah ketiga menjelaskan tentang proses perumusan Undang-Undang Dasar yang dilakukan oleh BPUPKI dan PPKI. Sekarang kita akan menjelaskan tentang tujuan pembentukan BPUPKI dan PPKI. Sejarah perkembangan negara Kesatuan Republik Indonesia menunjukkan perjalanan kompleks yang melibatkan perjuangan politik, ideologi, dan diplomasi. Yang mana setelah proklamasi pada tanggal 17 Agustus, pengakuan kedaulatan Indonesia dicapai melalui konferensi Meja Bundar pada tanggal 27 Desember 1949 yang membentuk Republik Federal Indonesia. Meskipun di kala itu banyak provinsi awalnya ingin mempertahankan otonomi yang pada akhirnya mereka berintegrasi ke dalam NKRI. Proses ini pun tidak terlepas dari konflik internal, termasuk persaingan antara Angkatan Darat dan Angkatan Laut, serta perdebatan mengenai ideologi negara.
Dalam konteks ini, peran tokoh-tokoh Islam dan nasionalisme sangatlah penting, terutama dalam merumuskan Undang-Undang Dasar 1945 yang mencerminkan semangat kebangsaan dan keinginan untuk bersatu di tengah keberagaman. Sejarah pun mencatat adanya beberapa tantangan, termasuk upaya pemberontakan dan resiko perpecahan. Namun dengan keberhasilan dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara dan landasan moral, NKRI pun dapat terbentuk sebagai bangsa yang modern, yang mengutamakan kedaulatan rakyat dan keadilan. Sebagai hasil dari perjuangan panjang ini, 17 Agustus diperingati sebagai simbol kemerdekaan dan tekad untuk mempertahankan kesatuan Republik bangsa dari berbagai ancaman. Dengan mempertimbangkan seluruh perjalanan ini, dapat disimpulkan bahwa NKRI lahir dari semangat kolaborasi berbagai suku, agama, dan budaya, serta tekad untuk membangun masa depan bersama dalam bingkai demokrasi dan keberagaman. Memasuki rumusan masalah yang terakhir, yaitu kontribusi BPUPKI dan PPKI dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Kesimpulan dari perjalanan sejarah kemerdekaan Indonesia menunjukkan bahwa proses menuju kemerdekaan melibatkan perjuangan dan kolaborasi antara berbagai elemen masyarakat, termasuk peran penting yang dimainkan oleh badan-badan yang dibentuk selama masa pendudukan Jepang, seperti BPUPKI dan PPKI. BPUPKI pun dibentuk untuk merumuskan dasar-dasar negara dan konstitusi Indonesia merdeka. Sementara PPKI mengambil alih tanggung jawab untuk menindaklanjuti dan mengesahkan hasil kerja BPUPKI, serta mempersiapkan transisi kekuasaan, meskipun kedua badan ini berakar dari struktur yang dibentuk oleh Jepang. Mereka berfungsi untuk kepentingan Indonesia dan merumuskan cita-cita bangsa yang mandiri. Dan hasil dari sidang-sidang ini, maksudnya hasil sidang-sidang yang dilakukan oleh BPUPKI dan PPKI ya, pengesahan Undang-Undang 1945 dan pembentukan pemerintahan menandai langkah penting dalam mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang diumumkan, yang dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 bukan hanya simbol kemerdekaan, tetapi juga penegasan nilai-nilai ideologis dan hukum nasional yang menggantikan sistem kolonial. Dan pada kemerdekaan ini pun memberikan landasan bagi Indonesia untuk membangun negara yang berdaulat, adil dan makmur, serta menghadapi tantangan dari upaya kolonialisme yang berlanjut. Dalam konteks ini, Pancasila sebagai dasar negara menjadi pilar penting bagi identitas dan arah pembangunan Indonesia ke depan. Mungkin cuma ini yang bisa saya sampaikan mengenai tugas makalah presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.